Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur karena kita bisa kembali dalam program belajar Alkitab Renungan satu pasal satu hari. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kejadian pasalnya yang ke-38. Kita akan membahas atau kita akan melihat, membaca dan merenungkan tentang apa yang terjadi antara Yehuda dengan Tamar. Tamar adalah menantu perempuannya sendiri. Jadi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan satu buah lagu dari KPPK nomor 226. Ku sesal akan diriku. Ku sesal akan diriku, menentang Tuhan selalu. Acaplah lemah imanku, menolakkan kasih-Mu dengan jongkak kataku, hanya cinta diriku. Dengan jongkakku berkata, hanya cinta diriku. Rahmat-Mu sungguh ajaiblah, tak Kau tinggalkan daku. Berdoa bagi setehu, darah kudus-Ku diberi, kataku kepadamu, ku pun mengasihi-Mu, dan kataku kepadamu, ku pun mengasihi-Mu. Kasih Tuhan kepada kita tidak akan pernah dapat tertandingi, karena kita meskipun di dalam dosa, Ia tetap menyayangi kita, mengasihi kita, dengan bahkan mengorbankan dirinya sendiri demi kita, agar kita diselamatkan dari segala dosa kita. Dan apa yang kita akan baca di hari ini, kita akan renungkan bersama-sama, adalah sebuah kejadian yang sangat memilukan, yang sangat ironis yang terjadi dalam keluarga Yehuda. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal 38. Kita akan membacanya bersama-sama dan merenungkannya bersama-sama, dan melihat apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini. Ayat yang pertama. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Nah, seorang adulam maksudnya adalah seorang yang berada atau tinggal di Adulam. Adulam adalah sebuah tempat yang berada di sebelah barat daya daripada Hebron. Dan di sana Yehuda tinggal di sana pada seorang yang bernama Hira. Dan di ayat kedua dikatakan, di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan, nama orang itu ialah Syu'a. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Jadi di sini kita melihat Yehuda mengambil orang Kanaan, sebuah perkawinan campur yang dilakukan oleh Kanaan. Kita melihat anak-anak Yakub selain daripada Esau adalah orang-orang yang tidak peduli dengan perintah Tuhan, termasuk Yehuda. Sini kita lihat dia menikah dengan seorang Kanaan, berarti dia kawin campur. Dan nanti kita akan melihat apa lagi dosa yang dia lakukan di hadapan Tuhan. Dikatakan di ayat ketiga, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Er. Er artinya bangun. Kemudian sesudah itu perempuan itu mengandung lagi lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan, yang artinya kuat. Dan kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Shelah. Yehuda sedang berada di Kezib ketika anak itu dilahirkan. Shelah artinya permintaan. Jadi di sini Yehuda melahirkan 3 orang anak dari seorang perempuan Kanaan. Dan ini adalah sebuah hal yang tentu tidak sesuai dengan rencana Tuhan, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan karena dia kawin campur. Tetapi apa yang terjadi kemudian lebih ironis lagi. Kita melihat di ayat ke-6. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi Er, anak sulungnya, seorang istri yang bernama Tamar. Jadi untuk Er, anak sulungnya, dia mengambil seorang perempuan, dan nama perempuan ini adalah Tamar. Dan di sini dikatakan di ayat ke-7, tetapi Er, anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia.
Buah tidak jatuh jauh daripada pohonnya. Begitu juga dengan Er, melihat ayahnya yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia pun tidak dibimbing di dalam Tuhan. Dan Er menjadi seorang anak yang tidak patuh kepada Tuhan. Dia jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan tidak membiarkan dia untuk hidup lama. Di sini dikatakan maka Tuhan membunuh dia. Saudara-saudara, kehidupan kita ada di tangan Tuhan, termasuk kematian kita. Kematian kita ada di tangan Tuhan. Tuhanlah yang menentukan kapan kita mati. Dan Tuhan bisa memutuskan kehidupan kita kapanpun Dia mau. Di sini kita melihat betapa besar kuasa Tuhan, bahkan untuk mengambil nyawa seseorang daripada tubuhnya, yaitu Er. Tuhan membunuh dia. Sini dikatakan di ayat ke-8, lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Nah, apa yang terjadi di sini? Yang terjadi adalah budaya pada masa itu adalah ketika seorang anak laki-laki yang paling sulung menikah, kemudian tidak mempunyai anak, dan sebelum dia mempunyai anak, laki-laki ini meninggal dunia. Nah, pada masa itu budayanya adalah adiknya harus menikahi istrinya yang sudah menjadi janda. Adiknya ini harus menikahi istrinya agar membangkitkan keturunan bagi abangnya atas nama abangnya. Dan ini adalah sebuah budaya yang kemudian nanti kita tahu di dalam hukum Taurat Tuhan juga mengatakan hal yang sama. Artinya Tuhan mengiyakan dengan cara memasukkannya ke dalam hukum Taurat sehingga menjadi sebuah hukum bagi orang-orang Israel. Orang-orang Israel juga akan melakukan hal yang sama. Jadi di sini apa yang dikatakan oleh Yehuda kepada adiknya Er, yaitu Onan, adalah sebuah hal yang wajar untuk dilakukan dan menjadi sebuah kewajiban bagi dia untuk melakukannya. Namun di sini dikatakan, tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti. Jelas bahwa keturunan yang dihasilkan oleh Onan dan Tamar nanti akan diambil sebagai pengganti atau bisa dikatakan atas nama abangnya, yaitu Er. Jadi Onan berkata bahwa ini bukan keturunanku. Maka apa yang dilakukan? Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maningnya terbuang supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Jadi tanpa maningnya atau sel spermanya masuk ke dalam tubuh si Tamar, tentu Tamar tidak akan pernah mengandung. Dan itu yang dilakukan Onan di sini. Dia tidak mau Tamar mengandung. Itu yang intinya. Dia tetap menikahi Tamar, tetapi dia tidak mau supaya Tamar mengandung. Tetapi Tuhan mau Tamar mengandung. Kenapa? Nanti kita akan lihat bahwa dari Tamarlah keturunan yang akan melahirkan Raja Daud. Bahkan Mesias akan datang. Jadi rencana Tuhan adalah untuk menggunakan Tamar sebagai perempuan yang akan menjadi ibu bagi sebuah keturunan yang dimana nanti Sang Mesias akan datang. Itu adalah rencana Tuhan. Manusia coba menggagalkan dengan caranya sendiri. Mungkin tidak bermaksud untuk menggagalkan. Tetapi dari apa yang mereka lakukan, iblis bekerja sehingga mereka seolah-olah mau menggagalkan apa rencana Tuhan. Tetapi rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Jadi di sini karena orang melakukan hal tersebut, dikatakan di ayat ke-10, tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan. Tuhan tidak berkenan karena orang tidak membangkitkan keturunan bagi kakaknya. Sedangkan Tuhan ingin agar melalui Tamar sebuah keturunan yang akan di mana sang raja seperti Daud dan nantinya sang Mesias akan datang. Dan di sini apa yang dilakukan oleh Tuhan? Maka Tuhan membunuh dia juga. Maka Tuhan membuat dia mati. Artinya mengakhiri kehidupannya. Tidak perlu lagi dia hidup karena dia tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ayat 11, lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Shelah itu besar. Sebab pikirnya jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Jadi Shelah memang mungkin masih remaja, jadi belum waktunya bagi dia menikah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yehuda bukanlah untuk betul-betul memberikan pengharapan kepada Tamar atau betul-betul menunggu Sheba untuk menjadi dewasa. Bukan. Tetapi di dalam pikiran Yehuda, Tamar adalah seorang yang bisa dikatakan pembawa sial. Dua anaknya meninggal dunia setelah menikahi Tamar. Dan dia berpikir mungkin Tamar adalah pembawa sial yang membuat kedua anaknya meninggal. Dan dia takut kalau nanti Sheba menikahi Tamar, Sheba juga akan mati. Jadi dia bilang sama Tamar untuk mengulur waktu,
ia berkata kepada Tamar supaya dia pergi kembali ke rumah ayahnya. Dengan bermaksud mungkin Tamar akan melupakan untuk menikah dengan anaknya Yehuda, dan Tamar akan mencari laki-laki lain untuk menikahi dia. Ayat ke-12. Setelah beberapa lama, matilah anak Shua, istri Yehuda. Habis berkabung, pergilah Yehuda ke Timna kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hira, sahabatnya, orang adulam itu. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapa mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya, maka ditinggalkannya lah pakaian kejandaannya. Ia bertelekung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna, karena dilihatnya bahwa Shelah telah menjadi besar, dan dia tidak diberikan juga kepada Shelah untuk menjadi istrinya. Nah, apa yang dilakukan oleh Tamar di sini? Jadi ketika suatu hari Yehuda pergi ke daerah di mana si Tamar tinggal, di mana orang tuanya tinggal. Dan ketika Yehuda pergi ke sana, Tamar ingin bersetubuh dengan Yehuda. Kenapa dia melakukan itu? Kenapa Tamar tidak pergi untuk menikah saja dengan orang lain? Ngapain dia menunggu Sheba? Dan ketika dia tahu pun Sheba tidak diberikan kepada dia, kenapa dia masih mau untuk mendapatkan keturunan dari Yehuda? Nah, ada orang yang mengatakan bahwa kemungkinan Tamar menyadari akan perjanjian dari nenek moyang Yehuda, yaitu kepada Abraham, Ishak, dan kepada bapak Yehuda sendiri, Yakub, bahwa keturunannya akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Tetapi ini adalah sebuah perkiraan atau penafsiran yang tidak bisa dibuktikan secara Alkitab. Jadi kita tidak bisa berkata bahwa Tamar mungkin mengerti atau Tamar begitu mengasihi atau apapun. Tidak ada satu alasan pun yang disebutkan oleh Alkitab mengapa Tamar begitu ngotot supaya dia menjadi seorang ibu yang melahirkan keturunan bagi Yehuda. Setidaknya bagi anak Yehuda. Tapi karena anak Yehuda tidak diberikan, dia bilang Yehuda pun jadi. Jadi apa yang dilakukan oleh Tamar di sini? Dalam budaya pada masa itu juga dikatakan bukan hanya saudaranya, saudara dari suaminya akan menikahi dia, tapi budaya di luar pada masa itu juga memperbolehkan bahkan mertuanya sendiri untuk membangkitkan keturunan bagi anaknya yang sudah meninggal. Tetapi jelas di sini adalah sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan untuk dilakukan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tamar di sini seolah diizinkan oleh Tuhan untuk memenuhi janjinya, rencananya di dalam kehidupan Tamar dan di dalam kehidupan keturunannya nanti. Di satu sisi, apa yang dilakukan oleh Tamar tidak benar. Apa yang dilakukan oleh Yehuda juga tidak benar. Tetapi di sisi lain, kita melihat apa alasan Tamar dan apapun alasan Yehuda, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Tuhan bekerja dan Tuhan merencanakan segala sesuatu. Dan dia tidak akan pernah gagal untuk memenuhi rencananya tersebut. Manusia memilih apakah dia mau memenuhi rencana Tuhan itu dengan cara yang benar, atau dia mau memenuhi rencana Tuhan dengan cara yang jahat di mata Tuhan. Kalau dia memenuhi dengan cara yang benar di mata Tuhan, Tuhan akan senang dan Tuhan akan bergembira bersama dengan dia. Tetapi kalau dia memenuhinya dengan cara yang tidak benar, tentu rencana Tuhan akan terkabul. Tetapi dia sendiri pun akan mendapatkan hukumannya karena dia berdosa di hadapan Tuhan. Dan itu dilakukan oleh Tamar di sini dan bahkan Yehuda. Nanti kita akan melihat karena Yehuda sendiri tidak memberikan Sheba. Seharusnya dia memberikan Sheba kepada Tamar. Dan Tamar juga melakukan satu hal yang tidak benar dengan cara menikah atau bersetubuh dengan Yehuda. Di sini dikatakan di ayat 15, ketika Yehuda melihat dia, disangkanyalah dia seorang perempuan sundal karena ia menutupi mukanya. Jadi di tempat umum, di tempat terbuka, yaitu duduk di pintu masuk ke Enaim, berarti di pintu gerbang, dia duduk di sana dan dia berpakaian seperti seorang pelacur. Itu maksudnya di sini. Nah, pada masa itu yang namanya hubungan di luar nikah itu tidak diizinkan, tetapi yang namanya prostitusi atau pelacuran itu diizinkan. Oke, itu adalah hal yang lumrah pada masa itu. Makanya di sini dikatakan di depan umum pun ada para pelacur ini untuk meminta orang untuk bersetubuh dengan mereka. Dan di sini Tamar juga melakukan hal yang sama. Bukan karena dia adalah seorang pelacur, tetapi
Dia ingin supaya Yehuda terikat dengan dia dan tidur dengan dia. Itu maksudnya. Nah, ayat ke-16, lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, marilah, aku mau menghampiri engkau. Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku? Dan di sini Tamar bukan seorang yang materialistis atau dia menginginkan harta daripada Yehuda. Kita akan tahu bahwa apa yang dia lakukan adalah semata-mata untuk menjadi bukti bahwa dia benar-benar Tamar dan benar-benar Yehuda lah yang telah tidur dengan dia. Itu maksud dia. Jadi di sini Yehuda terikat oleh seorang pelacur. Yehuda juga memiliki sebuah sifat yang tidak sesuai dengan kehendaknya, di mana dia terpikat oleh pelacur. Dan di sini juga apa yang dilakukan oleh Yehuda tentu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Di ayat 17 dikatakan, jawabnya, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku. Kata perempuan itu, asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku. Jadi Yehuda bilang, aku akan bayar dengan, dikatakan di sini, seekor anak kambing. Tapi nanti, jadi kalau nanti, si Tamar bilang, oke, kalau nanti engkau betul mau mengirimkannya, engkau harus memberikan kepadaku jaminan. Oke, tanggungannya, jaminannya. Dan tanyanya, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu, cap materaimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu. Nah, cap materai tentu kita tahu itu adalah sesuatu yang sangat eksklusif. Kemudian kalungnya juga merupakan sesuatu yang eksklusif yang mungkin hanya Yehuda punya. Dan juga tongkat yang ada di tangannya. Nah, tongkat pada masa itu bukan hanya sembarangan tongkat yang mungkin diambil di mana. Tapi terkadang tongkat itu juga menjadi sebuah identitas. Punya siapa tongkat itu, orang bisa tahu. Dan pemiliknya sendiri akan sangat menyadari bahwa itu adalah tongkatnya. Dan di sini dikatakan di ayat 18, dikatakan lalu diberikannya semuanya itu kepadanya, maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung daripadanya. Bangunlah perempuan itu lalu pergi, ditanggalkannya telekungnya, dan dikenakannya pula pakaian kejandaannya. Dia kembali hidup seperti normal, tetapi dalam keadaan sedang hamil. Oleh siapa? Oleh ayah mertuanya sendiri. Saudara-saudara, apa yang terjadi di sini adalah sebuah hal yang sangat ironis. Sebuah keluarga, hanya gara-gara sang ayah mertua tidak memberikan anaknya yang terakhir kepada menantunya perempuan. Sehingga menantu perempuannya mengambil cara ini, yaitu dengan tidur dengan ayah mertuanya, meskipun ayah mertuanya tidak tahu. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa Yehuda berada dalam posisi yang tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi nanti kita akan lihat bagaimana responnya ketika dia diberitahukan apa yang terjadi dengan Tamar. Oke, dan dia akan menyesali apa yang sudah dia perbuat. Ayat 20. Adapun Yehuda, ia mengirimkan anak kambing itu dengan perantaraan sahabatnya, orang Adulam itu, untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu. Tetapi perempuan itu tidak dijumpainya lagi. Jadi dia mengirimkannya melalui sahabatnya, tapi sahabatnya tidak menjumpai perempuan itu. Dia bertanya-tanya di tempat tinggal perempuan itu, di manakah perempuan jalang yang duduk tadinya di pinggir jalan di Enaim itu. Jawab mereka, tidak ada di sini perempuan jalang. Ternyata di pintu masuk itu tidak ada perempuan jalang atau tidak ada pelacur di sana. Untuk pertama kalinya ada pelacur di sana, dan itu adalah Tamar. Dan orang-orang tidak tahu siapa perempuan itu. Lalu ayat 22, kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata, tidak ada kujumpai dia. Dan juga orang-orang di tempat itu berkata, tidak ada perempuan jalang di sini. Lalu berkatalah Yehuda, biarlah barang-barang itu dipegangnya, supaya kita jangan menjadi buah olok-olok orang. Sungguhlah anak kambing itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu. Memang pelacuran diizinkan, tetapi tetap jikalau engkau seorang laki-laki yang pergi kepada seorang pelacur, itu adalah suatu hal yang memalukan. Oke, jadi dia bilang sama sahabatnya, gak usah cari dia. Karena kalau semakin dicari, orang akan berpikir, kenapa kamu mencari-cari seorang perempuan jalan? Siapa yang sudah tidur dengan dia? Siapa orang itu? Mereka akan cari tahu dan mereka akan tahu, dan itu akan menjadi sebuah hal yang memalukan. Jadi Yehuda memutuskan biarlah barang-barang itu bersama dengan dia. Ayat 24. Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Nah, ini adalah suatu hal yang sangat gawat bagi Tamar sendiri, sangat berbahaya. Sebab Tamar meskipun dia sudah atau suaminya sudah meninggal dunia, tetapi dia masih terikat
terikat dengan anaknya Yehuda. Yehuda belum menceraikan dia, dalam artian belum melepaskan dia tanpa sebuah janji. Tetapi Yehuda berkata kepada dia untuk menunggu. Berarti dia harus menunggu. Kalau dia tidak menunggu, maka dia bisa dikatakan atau diberikan hukuman sebagai seorang yang bersundal. Okay. Jadi dikatakan di sini bahwa dia bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Dan lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Hukumannya adalah hukuman mati. Dapat kita lihat di sini bahwa budaya mereka pada saat itu, persundalan adalah hukuman mati. Artinya perzinahan bagi mereka adalah hukuman mati dengan cara dibakar. Karena semua orang setuju dengan hal ini dan tidak ada yang menolaknya. Ayat 25. Waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang mempunyai barang-barang inilah aku mengandung. Itulah tujuan dari Tamar tadi, meminta pertanggungan. Dia diberikan materai, dia diberikan kalung, dan juga diberikan tongkat. Dan sekarang dia mempunyai bukti. Dia katakan kepada orang untuk datang kepada Yehuda dan berkata, dari laki-laki yang mempunyai barang-barang inilah aku mengandung. Dan Yehuda tidak akan bisa berkata bahwa itu bukan miliknya, karena itu memang miliknya. Dan semua orang juga tahu, karena dalam materai itu jelas sekali itu adalah sebuah hal yang sangat spesifik yang hanya Yehuda miliki. Dikatakan di sini juga dikatakannya, periksalah siapa yang mempunyai cap materai serta kalung dan tongkat ini. Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Yehuda menyadari kesalahannya. Kesalahannya adalah dia tidak memberikan Shelah kepada Tamar. Kalau saja dia memberikan Shelah kepada Tamar, tentu Tuhan akan memberkati pernikahan tersebut, di mana Tamar pasti akan mengandung daripada Shelah. Tetapi karena dia tidak memberikan Shelah, janji Tuhan, rencana Tuhan harus terjadi. Dan Tuhan di dalam kehendaknya mengizinkan apa yang dilakukan oleh Tamar dan Yehuda. Dan di sini Yehuda dihukum dengan malu, sangat malu. Bayangkan saja, dia berkata kepada orang untuk membawa Tamar untuk dibakar karena bersundal. Tapi ternyata orang itu kembali dengan bukti bahwa Tamar bersundal bukan dengan orang lain, melainkan dengan dirinya sendiri. Betapa malunya apa yang dirasakan oleh Yehuda. Tapi itu adalah hukuman karena dia melakukan dosa. Tapi puji Tuhan, dia mengakui dosanya dan dia bertobat. Nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan akan memberkati Yehuda. Karena pertobatannya bukan hanya di sini. Kita akan melihat nanti perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri Yehuda. Saudara-saudara, kita sebagai manusia banyak sekali melakukan dosa dan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna, itu benar. Tetapi tidak setiap manusia bertobat kepada Tuhan. Tidak ada manusia yang sempurna, semua manusia melakukan dosa. Tetapi tidak semua manusia datang kepada Tuhan dan bertobat. Jikalau kemarin, 2 hari yang lalu, 1 minggu yang lalu, kita masih mengeraskan hati kita ketika firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa apa yang telah kita lakukan adalah dosa. Ketika diberitahukan kepada kita bahwa kita ada melakukan salah, bahwa kita ada melakukan dosa, dan kita masih mengeraskan hati kita. Nah, hari ini kita melihat bahwa kita meskipun kemarin-kemarin mengeraskan hati, saatnya bagi kita untuk mengaku kesalahan kita dan bertobat. Itulah salah satu cara di mana kita bisa mengembalikan hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita masih di dalam dosa dan belum mengakuinya di hadapan Tuhan, itu akan menjadi keretakan hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan tidak akan menolong kita dan Tuhan tidak akan bersama-sama dengan kita. Tetapi ketika kita sudah mengakuinya di hadapan Tuhan, maka kita akan lega. Sebab kita tahu Tuhan telah mengampuni segala dosa kita. Dan Tuhan akan kembali memakai kita untuk kemuliaan nama-Nya. Saudara-saudara, semua orang pernah melakukan dosa, tapi tidak semua orang bertobat. Jadi, baiklah kita bertobat, meminta Tuhan untuk mengampuni segala dosa kita. Di sini Yehuda mengakui kesalahannya dan dia berkata bahwa Tamarlah yang benar, bukan aku. Tentu apa yang dilakukan oleh Tamar adalah sebuah kesalahan, di mana dia menipu sehingga dia tidur dengan ayah mertuanya sendiri. Tetapi Yehuda juga tidak bisa membenarkan dirinya, sebab dia tidak memberikan Shelah kepada Tamar.
Ayat 27, pada waktu perempuan itu hendak bersalinnya telah ada anak kembar dalam kandungannya. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidan, diikatnya dengan benang kirmizi, serta berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki, dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar. Maka anak itu dinamai Peres. Peres artinya jembatan. Dan sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya telah terikat benang kirmizi itu. Lalu kepadanya diberi nama Zerah atau bangkit. Sebuah hal yang mungkin mirip dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan Yakub. Kenapa? Karena ketika Yakub lahir, kita juga melihat seperti hal yang sama. Esau ketika dia lahir, Yakub ada dan memegang tumitnya. Di sana terdapat sebuah janji di mana si bungsu yang akan menjadi pemerintah atau yang sulung akan melayani yang bungsu. Dan di sini kita melihat bahwa yang seharusnya yang bungsu adalah Peres, karena yang duluan keluar adalah Zerah. Tangannya duluan keluar, kemudian diikat dengan benang kirmizi berwarna merah. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Ketika dia memasukkan tangannya kembali, Peres keluar terlebih dahulu. Peres mendahului kakaknya yang seharusnya. Jadi di sini kita melihat juga sebuah hal yang mirip dan hasilnya juga sama. Karena nantinya kita tahu bahwa dari Peres keturunan atau sang raja, yaitu Daud, dan kemudian nantinya Mesias akan datang. Peres adalah pilihan Tuhan yang menjadi nenek moyang daripada sang Mesias. Jadi saudara-saudara, apa yang terjadi di sini adalah pelajaran bagi kita. Bukan bagi kita untuk mengatakan betapa buruknya kehidupan Yehuda, betapa buruknya kehidupan Tamar. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah begitulah manusia. Dan kita harus mengevaluasi diri kita. Betapa banyak dosa juga yang telah kita perbuat. Baik laki-laki maupun perempuan. Kita semua penuh dengan dosa. Waktunya bagi kita untuk bertobat dan minta Tuhan untuk menolong kita. Yehuda dan Tamar, saya percaya mereka sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan betul kembali memakai mereka untuk menjadi nenek moyang dari para raja yang nantinya lahir Daud dan nantinya lahir Sang Mesias. Maka kita juga dalam kehidupan kita ini, kita juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan namanya, untuk kita bisa dipakai oleh Dia untuk menjadi saksinya dalam dunia ini. Tapi tentu kita harus datang dulu bertobat dari segala dosa kita di hadapannya dan meminta Dia untuk mengampuni kita dan memakai kita kembali untuk kemuliaan namanya. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua agar kita menyadari ini dan kita betul-betul datang kepada Tuhan di dalam pertobatan. Dan Tuhan menolong kita semua, Tuhan memberkati.